Selamat malam semuanya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya bahwa teman-teman kita masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Oleh karena itu semua kita yang ada di ruangan ini, walaupun ada yang sedang melayani, ada yang sedang duduk, mari kita mau fokus menyembah Tuhan, mau fokus tinggikan namanya. Dan selamat malam semua yang ada di rumah. Biar malam ini menjadi malam pujian penyembahan yang penuh dengan pesan-pesan Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Semua siap memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa jeripaya kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang disenangkan lewat pelayanan kami di tempat ini. Kami tolak Tuhan setiap benih-benih yang coba mau ditaruhkan oleh iblis di tengah kami. Kami mau hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini menjadi malam pujian penyembahan yang berbeda. Karena Tuhan akan membagikan pesan-pesan yang luar biasa bagi seluruh kami anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami siap memuji, meninggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah, lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Semua ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa selalu. Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Semua lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa.
Silakan duduk teman-teman semuanya. We thank you Tuhan for everything you've done in our life. With every breath that I am able, I want to share about your goodness. So tonight, we want to sing about your goodness, Lord. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sambil bangkit beri semuanya. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Wow! Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have
so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Say all my life, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Let's give it glory to Jesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya persilakan Kak Danang Nugroho. For everything you've done, we thank you, Lord. Saya persilakan Kak Danang Nugroho. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, thank you Jesus. Kami sungguh bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Malam hari ini kami mau naikkan syukur kami, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau terima pesan dari Tuhan, message yang kami mau terima Tuhan. Biar malam hari ini kami diperlengkapi, biar malam hari ini penyembahan kami tidak sia-sia. Biar apa yang kami lakukan malam hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Saya singkat aja malam hari ini dan sambil bisa mainkan musiknya. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kita akan menikmati kuasa-Nya, kasih-Nya dan kebenaran-Nya. Minggu ini kita akan masuki minggu sengsara Tuhan. Ini hari-hari di mana kita memperingati ini kesengsaraan Tuhan. Karena Jumat nanti kita akan memperingati kematian Yesus yang sudah disalib 2000 tahun yang lalu, tapi Jumat ini kita akan merayakannya, meringatinya. Tapi sebelum itu kita mau lihat pesan apa yang saya mau sampaikan untuk kita sama-sama bisa memperingati kematian Tuhan. Teman-teman boleh duduk, gak apa-apa. Kalau kita bicara kematian, bicara Yesus yang disalib, tidak jauh dari apa? Pengorbanan. Dan kalau pengorbanan bicara ada darah yang tercurah. Benar enggak? Ada darah yang tercurah. Dan kita ini semua anak-anak Tuhan. Yang dulunya Tuhan ciptakan adalah suatu hal yang baik dalam diri kita. Tapi oleh karena dosa, itu memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Sehingga oleh karena kasih-Nya yang besar, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Untuk disalib, untuk dikorbankan di kayu salib, menebus dosa kita semua. Bicara pengorbanan, bicara kematian yang saya dapat adalah ada darah yang tercurah. Darah bicara tentang apa? Sebuah hubungan, ada relasi. Makanya dikatakan darah daging. Itu ada hubungan, ada relasi. Dan kita adalah DNA-nya Tuhan. Ada darah yang tercurah
itu karena ada sebuah hubungan. Tuhan gak mungkin mau sia-siakan darahnya buat orang yang tidak penting. Kalau Tuhan mau curahkan darahnya buat kita, berarti Tuhan menganggap kita itu penting di hadapannya. Karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Apalagi, oleh karena dosa, maka hubungan kita sama Tuhan terpisah. Makanya kita butuh Tuhan. Makanya ada kematian, ada salib yang Tuhan mesti lalui supaya hubungan kita dipulihkan. Karena dosa sudah merusak kita. Karena dosa sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Yang berikutnya apa? Tuhan tidak mau tinggal diam. Bapa di surga tidak mau tinggal diam. Tidak mau melihat anak-anaknya jatuh dalam dosa. Tidak mau kita semuanya ini yang sudah berdosa akhirnya masuk neraka. Tapi Tuhan, oleh inisiatif Tuhan, oleh inisiatif Bapa di surga, Dia mengutus Yesus untuk disalib menggantikan kita yang harusnya yang berdosa ada di kayu salib. Jadi apa? Oleh karena kasihnya, kasih bicara apa? Rekonsiliasi. Kasih bicara ada sebuah pemberesan. Bahwa kita yang berdosa, yang harusnya masuk di dalam jurang kematian, masuk neraka, tapi oleh inisiatif Bapa di surga, Dia mengirimkan Yesus, dan kasihnya itu membuat kita ada hubungan kembali dengan Bapa. Ada dua hal yang bisa kita maknai dalam kematian Yesus yang akan kita peringati hari Jumat nanti. Yang pertama apa? Bicara penebusan. Yesus ini lambang Yesus disalib yang akan kita peringati nanti hari Jumat. Kita bukan hanya, oh ya Tuhan luar biasa ya, dan kita rayakan 1 tahun sekali memperingati kematian Yesus. Tapi kita nggak pernah menyadari di balik itu ada apa. Di balik kematian Yesus ada apa. Atau jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan aja nih. Sebagai anak Kristen ya udah merayakan kematian Yesus, memperingati kematian Yesus, Paskah dan yang lain. Tapi tidak pernah ngerti maknanya apa. Ada dua hal. Yang pertama, salib atau kematian Yesus bicara sebuah penebusan. Penebusan itu diartikan seperti ini. Menebus ya. Contohnya, kita punya barang. Kita punya barang yang kita gadaikan. Ya, misal di pegadaian. Dan saya mesti tebus. Karena saya menginginkan lagi barang itu. Kita ke pegadaian, pergi ke pegadaian, kita ngambil emas yang kita sudah gadaikan tadi untuk kita tebus kembali. Sama seperti Yesus lakukan. Kenapa Dia mesti mati? Kenapa Dia mesti mati di kayu salib? Karena Dia mau menebus kita kembali dari dosa. Benar enggak? Yang kita sudah tergadai oleh dosa, yang kita sudah terikat oleh dosa, yang harusnya mati, tapi Bapa mengasihi kita. Dia mengorbankan, menebus dosa kita lewat darah Yesus. Mungkin banyak berkata, Kak, saya dari lahir itu enggak pernah buat dosa. Saya dari lahir tuh baik-baik orangnya. Enggak mungkin, karena firman Tuhan dikatakan dalam Roma 3:23 seperti ini. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa kita, sejak kita lahir aja, ketika anak-anak kita bisa mulai berdusta, enggak ada yang ngajarin. Karena firman Tuhan dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa kita semua sudah hilang kemuliaan Tuhan. Kita sudah tergadai oleh dosa. Sudah terjerat oleh dosa. Makanya daya tarik dosa itu kuat sekali. Sehingga perlu adanya penebusan. Seseorang yang bisa menebus kita, dosa kita. Siapa itu? Yesus. Dia yang sudah menebus kita dan membebaskan kita, itu tidak dengan mudah. Kalau saya menebus
emas di pegadaian tadi yang saya gadaikan gampang. Saya tinggal cari duit, tinggal ambil. Tapi ini menebus dengan darahnya yang mahal. Dan harga pembebasan kita adalah sangat mahal. Ya, dalam Mazmur 49, 7-8 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, siapapun itu. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa. Agama manapun tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menebus kita. Dan begitu mahal harganya. Jadi ini yang penting kita perlu ingat. Jangan sampai kita merasa, wah kita udah happy. Udah gak perlu hidup dalam kekudusan misalnya. Oh kita senang-senang aja. Tuhan datang masih lama. Tapi kita gak pernah sadar bahwa 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang mau mati di kayu salib. Menggantikan kita semuanya. Yang harusnya kita yang menanggungnya. Di mana-mana orang kalau yang bersalah, berdosa, harusnya dia yang dihukum. Tapi Yesus sudah melakukannya bagi kita. Dia tidak berdosa. Yang kedua, salib atau kematian bicara pengampunan. Katakan sama-sama dalam diri kita pengampunan. Mungkin kita merasa kita lagi sulit ngampuni orang, kita lagi nyimpen dendam, kita lagi nyimpen kepahitan. Dia udah bertahun-tahun bikin kita mood gak bagus, bikin kita rasa tusuk kita dari belakang dan yang lain-lain. Kita sulit ngampunin, kita dijelek-jelekin orang di belakang kita. Tapi malam hari ini, pesan message yang saya mau sampaikan adalah salib bicara pengampunan. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Jadi orang berpikir bahwa Tuhan itu akan mengampuni kita kalau kita itu datang minta pengampunan. Terkadang kita berdosa, ya, kita buat salah dan akhirnya datang minta ampun. Tuhan akan ampuni. Tapi kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu, dasar yang Yesus lakukan itu adalah bukan itu. Tapi apa? Pembayaran Kristus di kayu salib. Lewat darahnya tadi. Jadi kalau kita datang hanya karena habis bikin dosa, datang minta ampun lagi, berarti kita nggak menyadari bahwa Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Bukan hanya dengan barang yang fana, bukan. Oleh darah Yesus sendiri. Jadi apa pesannya? Jika sedemikian cara Tuhan menebus dosa kita, Dia yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Dia sudah tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tapi mengapa kita masih menyimpan dendam? Kita nggak bisa mengampuni, sulit mengampuni orang tua, saudara kita, teman kita, pemimpin kita, sesama anggota sel. Ada salah sedikit, langsung wah marah besar. Oh nggak tahu siapa kita. Berarti dia nggak ngerti. Tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk mengampuni kita. Tapi kenapa kita justru nggak bisa ngampuni orang lain? Kita perlu tanya dalam diri kita. Ayat terakhir dari saya adalah Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada. Siapa? Siapa teman-teman yang mengaku bahwa saya teman kamu, saya baik luar biasa. Coba kalau teman kita lagi jatuh atau lagi dalam dosa, ataukah beranikah kita mencurahkan darah kita buat teman kita? Buat orang tua kita aja kadang kita mau donor darah, males gitu. Siapa dia gitu? Karena memang tidak ada. Hanya Yesus yang mau mencurahkan darahnya buat kita anak-anaknya, buat sahabat-sahabatnya. Jadi pesan saya malam hari ini, mari kita renungkan sama-sama. Jangan sampai Jumat Agung ini
kita hanya gunakan sebagai momen hanya untuk memperingati kasih Tuhan, untuk memperingati kebaikan Tuhan. Setahun sekali, bahkan ada yang ibadah cuma 1 tahun sekali, pas ibadah Jumat Agung dan Paskah. Dia nggak menyadari bahwa dia sudah berdosa dan Yesus menebusnya di kayu salib. Tapi kehidupan mereka tidak pernah berubah, nggak bertobat dari dosa mereka. Makanya malam hari ini 2 hal pesan saya adalah kematian Yesus bicara penebusan, kematian Yesus bicara pengampunan. Kalau malam hari ini teman-teman yang hadir, yang datang malam hari ini masih nyimpan kepahitan, kedengkian, dosa dari masa lalu kita, bahkan yang kita bawa sampai sekarang, mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Karena Yesus katakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus, putra yang tunggal, untuk menebus kita semua. Mari kita mau renungkan, kita mau nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Thank you Lord. Selamatkanku, Jesus. sebab kasih-Nya setinggi langit. Saya undang semua teman-teman baik berdiri. Kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Kita akan lupa, kita akan pernah lupa kasih Yesus. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya yang penuhkan, yang penuhkan, Dia kuasa hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Teman-teman semuanya, tadi waktu Kak Danang menyampaikan pesan Tuhan, saya diingatkan mengenai ada gambar di, kalau teman-teman ikut New Life, ada gambar bahwa salib Yesus menjadi jembatan. Tuhan ingatin juga bahwa dalam penebusannya, Tuhan memberi kita akses untuk kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Mungkin teman-teman pernah berpikir seperti ini, kayaknya udah susah menyembah Tuhan, kayaknya udah gak ada akses, kayaknya berat sekali. Enggak teman-teman, itu cuma salah satu trik iblis supaya teman-teman gak nyembah Tuhan. Tuhan itu mati 1 kali untuk kita semua, dan tugas kita adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah kasih akses ke kita. Dia tidak akan ambil lagi aksesnya, karena Dia sangat mengasihi kita teman-teman. Waktu Dia mati di kayu salib, itu bukan mati sia-sia. Tapi karena saya, karena teman-teman semua yang hadir malam hari ini,
Dia tahu bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Dia mau selamatkan kita manusia itu. Dia mau kasih akses, dia mau kasih penghubung antara kita dengan Bapa. Oleh karena itu malam hari ini kita mau pakai akses itu. Jangan bilang sama Tuhan kalau kalian sulit menyembah. Enggak, teman-teman. Tuhan sudah kasih akses itu dan malam ini kita mau pakai sembah Dia. Kita mau sekali lagi menyanyikan pujian Goodness of God. Karena kebaikannya Dia mati untuk kita. Karena kebaikannya Dia menebus kesalahan-kesalahan saya, kesalahan-kesalahan teman-teman semua yang hadir. Dan kita dengan mudah memanggil Dia Bapa. Kita mau bilang, I love you Lord. I love you Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Dia setia menanggung dosa kita. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. Katakan, I love your voice. I love your voice. Thank you, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like Engkau dekat, gak ada yang lain. I know you as a father, I've known you as a friend. Kau ayah, kau teman. I'm in the goodness of God. Yes, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
Jesus we trust and pray. Haleluya. Amin. Alright teman-teman semuanya. Masih siap memuji Tuhan? Bolehkah kasih senyum dulu semua yang hadir di tempat ini? Siap semuanya? Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bebas terhempas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus yes. Nama Yesus jawaban. Rasakan berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir basamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah basamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi
Silakan duduk teman-teman semuanya. Kami percaya roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mari teman-teman semuanya, malam ini biar kita mau menepikan, putih sekali ya, menepikan. Kita mau tinggalin sebentar apa yang menjadi urusan kita di luar gereja ini. Di luar ruangan ini, kita mau datang sembah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah orang itu, perkumpulan itu. Kita lebih dari 2-3 orang. Dan saya meyakini Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir dengan firman-Nya. Yesus hadir dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Karena itu adalah hadirat. Hadirat berbicara Yesus hadir. Kehadiran Tuhan. The presence of God. So tonight, we want more of your presence, Lord. Karena hadirat Tuhan memberikan kami pengertian. Hadirat Tuhan menjaga kami. Hadirat Tuhan memeluk kami. Hadirat Tuhan menghibur kami yang sedang susah hati. Hadirat Tuhan memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Hadirat Tuhan memberikan pengampunan bagi kami. Hadirat Tuhan memberikan sukacita dalam jiwa kami, hati kami. Yang lemah dikuatkan malam hari ini. Yang sedang galau Tuhan hiburkan. Yang sedang pusing mikirin masa depan, Tuhan sumber jawaban malam hari ini. Jesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu.
Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Teman-teman saja katakan, ku sembah Kau Tuhan. Lagi teman-teman semua, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Tonight we worship You, Lord. We worship You, Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah ku puji, ku kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong yang susah dihibur, berseru, yes, mon, berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Yes. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan, Kau kekuatan dan perlindungan, Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Yesusku, aku percaya malam ini Tuhan sudah menguatkan kami. Aku percaya mungkin pulang dari tempat ini belum ada jawaban apa-apa, tapi setidaknya ada Yesus bersama-sama kami. Tuhan gak bisa diukur dengan logika kita.
Tapi hadirat Tuhan bisa dirasakan lewat kebenaran firman-Nya. Tapi hadirat Tuhan dapat dirasakan ketika kita menyembah Dia. Secara khusus malam ini, saya mau berdoa buat teman-teman semuanya. Kalau malam hari ini, teman-teman sedang mengalami kebuntuan, aku percaya bahwa Yesus sumber jawaban yang akan memberikan jalan keluar buat teman-teman semuanya. Aku berdoa malam hari ini, kalau saat-saat ini teman-teman seperti merasakan ya udahlah, saya jalani aja semuanya. Tuhan yang akan menjadi penuntun jalan bagi teman-teman. Saya percaya Tuhan malam hari ini menaruhkan satu hal yang baru yang akan terus terngiang-ngiang di dalam pikiran teman-teman semuanya. Karena Tuhan kita, Bapa kita, bukan Tuhan yang meninggalkan, tapi Tuhan yang akan terus menyertai. Dia tidak pernah janji untuk melupakan kita. Dia berjanji selalu menyertai kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran teman-teman semua malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu dari Tuhan malam hari ini. Sebelum kita mau berdoa buat nation, buat bangsa kita. Saya persilakan. Kalau nggak ada, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Mari sama-sama kita mau sepakat, biar nggak ada yang diam, tapi kita mau berkata amin setiap perkataan-perkataan yang membangun bagi bangsa kita. Bapa, malam ini kami mau berdoa bersama-sama untuk bangsa kami. Kami tahu bangsa ini sedang mengalami pandemi. Kami tahu bangsa ini sedang mengalami goncangan lewat finansial. Tapi malam ini kami sebagai anak-anak muda, generasi muda bangsa ini, kami mau melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami mau melepaskan damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami mau Tuhan berdoa berdiri di tengah bangsa kami, menjadi jembatan bagi bangsa kami. Kami menjadi anak-anak Indonesia yang tidak mengutuk bangsa ini, tapi kami mau lewat mulut kami percaya bahwa bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Kami percaya bahwa bangsa kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi bersama dengan wakil dan seluruh jajaran kepemimpinan mereka Tuhan. Kami mau berdoa biar ada hikmat Allah mengalir bagi mereka, ada kebijaksanaan Allah mengalir bagi mereka, supaya mereka bisa membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain, tetapi menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau melepaskan berkat bagi kota kami. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan tempat di mana Tuhan membuangmu. Kalau kita semua boleh ada di kota Manado, itu karena ada rencana Tuhan di tengah kota ini untuk kita semua, bahkan untuk kota ini, supaya kita menjadi pendoa bagi kota ini. Oleh karena itu malam ini teman-teman, ambil bagian itu, kita berdoa bagi kota kita, kota Manado. Tuhan, kami minta malaikat Tuhan berjaga-jaga bagi kota kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap oknum-oknum yang mencoba merusak keamanan kota kami percaya rencananya Tuhan gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kota kami terus aman di dalam Engkau Tuhan.
Kami berdoa ada bangkit gereja-gereja yang berdoa bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang bangkit untuk memberkati kota ini di dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk industri kreatif yang sedang berkarya bagi kota ini. Tuhan memberi kreativitas yang berlimpah bagi mereka. Tuhan memberikan kegerakan kreativitas yang baru bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kota kami akan menjadi kota yang membangkitkan, membangun kota-kota yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman semuanya, saya ajak semua teman-teman untuk duduk dulu dan saya undang Karen untuk menyampaikan beberapa hal. Halo semuanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Wow. Berapa banyak yang diberkati di malam hari ini? Coba lambaikan tangan. Yes. Tepuk tangan juga buat praise and worship yang luar biasa malam hari ini. Luar biasa. Dan kami juga menyapa buat teman-teman yang ada di rumah. Halo, terima kasih sudah mengikuti live streaming kami di tempat ini. Dan sebelum saya masuk ke pengumuman, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kami ucapkan selamat datang. Karena kita semua adalah keluarga di tempat ini. Oke, kita akan baca pengumuman yang pertama. Ada ibadah Jumat Agung dan Paskah dilaksanakan secara onsite. Jadi ada kebaktian 2 kali. Ibadah pertama itu jam 9 sampai jam 10. Dan ibadah kedua, yes, dari jam 11 sampai jam 12 siang. Pendaftarannya, jadi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di link yang sudah diberikan ke grup All GNG maupun di visual masing-masing. Pengumuman yang kedua, doa Jumat kita ditiadakan, nanti diadakan lagi kembali pada hari Jumat lewat via Zoom jam 7 malam. Nah, untuk
adik-adik kita SMP dan SMA, setiap hari Sabtu ada ibadah youth jam 5 sore di lantai 2, di lantai atas. Dan selanjutnya ibadah JNG kita setiap hari Rabu. Mana suaranya dong JNG? Berikan keberian dulu. Yang pastinya jam 6:30 malam. Jadi teman-teman di note ya, jam 6:30 malam. Secara onsite maupun di live streaming, oke? Dan yang terakhir persembahan, teman-teman bisa meletakkan persembahan di kotak-kotak yang telah tersedia di belakang samping kiri maupun samping kanan teman-teman. Demikian pengumuman di malam hari ini. See you guys, Tuhan Yesus memberkati. Yap. Woohoo. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah teman-teman, saya lupa kalau harus pakai face shield sudah diangkat loh. Bolehkah kita pakai berdiri sekali lagi? Tadi kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi malam ini kita mau terus bersuka cita. Sekali lagi kita mau muji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Woo! Sama-sama. Masih ingat lagunya kan? Come on! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Raja atasku. Yesus kaulah Raja mulia. Tetap berkembang sama-sama. Semua katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya ajaib
Raja mulia, Raja mulia. Oke, dan kita sudah benar-benar selesai malam hari ini. Tapi sebelumnya ada satu koreksi di pengumuman tadi bahwa ibadah youth-nya untuk Sabtu ini belum ada, dan nanti akan ada Sabtu minggu depannya, ya. Dan hari ini kita mau berdoa sama-sama buat teman-teman kita juga yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Ada Kak Hein, ada Kak Sindri, ada lagi Dr. Anto, Larry, dan Kenny dari Youth. Jadi kita mau berdoa sama-sama buat nama-nama ini yang kita sudah bacakan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau dalam sebulan berjalan ini ada teman-teman kami yang bersuka cita, mereka yang berulang tahun, nama-nama yang kami sebutkan tadi Tuhan, biar Engkau memberkati mereka, biar Engkau menyertai mereka, biar Engkau berikan masa depan mereka, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh berkat. Kami percaya mereka akan terus dipakai Tuhan luar biasa, menjadi anak muda yang radikal, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Termasuk hidup mereka, termasuk pasangan mereka. Kami juga terus berdoa supaya mereka penuh hikmat Tuhan, sebagai teruna-terunamu, anak-anak muda yang luar biasa, mereka bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan Kau taruhkan mereka. Dan kami juga terus berdoa mereka yang menantikan pekerjaan, bahkan mereka yang merindukan pasangan. Engkau berkati mereka, Engkau pertemukan dengan orang yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati semua hal yang dikerjakan. Kami percaya ketika mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan sertai. Dan kami juga malam hari ini berdoa, bersepakat sama-sama, kita berdoa buat gereja katedral di Makassar. Sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu tubuh, bahwa kita sama-sama mau berdoa. Berapa hari yang lalu sempat ada bom di Makassar, tepatnya di gereja katedral. Kita mau berdoa sama-sama, karena masih banyak hal, mungkin ada informasi-informasi yang tidak baik yang kita dengar selama ini. Kita mau berdoa bagi bangsa kita sekali lagi, biar kita bersatu hati, berdoa supaya teroris, bentuk apapun ancaman dari luar, kita mau berdoa, kita mau patahkan, hancurkan, gagalkan semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai anak Tuhan yang mau mengasihi satu dengan yang lain, kami berdoa apapun bentuk ancaman, teroris, bahkan bom yang ada, yang terjadi di Makassar, tepatnya di gereja katedral di Makassar Tuhan. Kami minta biar kuasa Tuhan mengalir, Engkau mengasihi Tuhan, mengasihi mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, mereka pelaku bom ini Tuhan, bahkan mereka yang mungkin merencanakan hal yang tidak baik lagi ke depan. Kami minta dalam nama Yesus, Kau jamah dia Tuhan, Kau jamah hatinya. Kami percaya Engkau menyertai setiap jemaat Tuhan yang ada di sana. Mungkin ada korban-korban yang ada, berikan pemulihan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kami gereja bersatu, biarlah kami menjadi anak Tuhan yang mau bersatu melawan melawan semua teroris, bahkan hal-hal yang tidak baik di bangsa ini. Kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan ibadah kami praise and worship naik malam hari ini sudah selesai, dan kami mau pulang, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat cinta kasih dari Yesus Tuhan kita, yang akan terus menolong, memberkati keluargamu, memberkati kuliahmu, sekolahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kehidupanmu dari hari ini sampai hari mendatang. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Diberkatilah semuanya yang ada, yang hadir malam hari ini tidak terkecuali, bahkan yang ada di rumah juga Engkau berkati, yang mereka lagi ngikutin lewat live streaming di YouTube Tuhan. Engkau berkati bahkan semua kami yang melayani hari ini, bahkan semua kami jemaat Tuhan diberkati dan dilawat Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke.